Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Sandi. Ngobrol-ngobrol tiap hari ketemu juga. Tiap hari ketemu padahal gitu ya. Tapi San, mungkin tiap hari ketemu, tapi kan jangan yang formal-formal banget ya. Jangan formal-formal. Biasa-biasa aja. Kagak, gue penasaran aja gitu loh. Mungkin beberapa teman-teman di industri musik lah ya, di rap, tahu Sandi ini salah satu personil yang ada di Westwell Records. Cuma Sandi ini uniknya adalah lu besar di Papua kan? Papua. Lahir besar di Papua. Lahir besar di Papua, besar ya. di Papua. Dan sebenarnya juga tergabung sama salah satu grup rap legendaris yang namanya Mukarakat. Nah, cuma gue pengen tahu nih, sebenarnya Sandi tuh dari kapan sih San punya ketertarikan sama rap itu? Rap, gua sih sebenarnya dari SD sih, sebenarnya ketertarikan rap tuh dari SD sekitar kelas 5 kelas 6. Cuma itu kan masih denger-denger doang kan. Oke. Jadi mulai bikin lagunya itu SMP kelas 2 kelas 3 lah. Sekitar SD dari udah mulai tertarik ya? SD udah mulai tertarik denger kan. Nah, ini gue penasaran nih. Apa sebenarnya secara cultural di Papua sono musik hip hop tuh jadi musik nomor 1 gitu mungkin? Iya, ya seperti yang lu semua lihat lah gitu. Kayak emang udah seperti jadi budaya juga, karena di sana kan kita nggak dengerin dangdut gitu loh, nggak dengerin dangdut, jarang dengerin apa ya, metal, lagu-lagu hardcore gitu jarang banget. Jadi kita lebih banyak tuh karena mungkin orang-orang di sana lebih ngerasa lebih deket soal budayanya karena sama-sama lahir dari kulit hitam, black culture gitu kan. Jadi ya lebih deket. Yang kita dulu dengerinnya tuh reggae, R&B, sama hip hop, udah itu. Mungkin ada yang lain-lain tapi gua nggak tahu ya. Kalau di daerah gua, khususnya daerah gua tuh kebanyakan sih 3 musik ini nih yang paling banyak di ini nih. Makanya lu lihat pasti musisi-musisi dari timur tuh dulu stylenya kan R&B banget. Lu lihat almarhum Glenn dulu gayanya kayak gimana ya kan. Bener. Nah, jadi kalau ini sorry ini gue potong San. Tapi kalau lu bilang ini jadi musik yang benar-benar besar itu, kalau dari versi lu nih 3 itu ya berarti. 3 musik ini ya. Yang orang mungkin ngerasa black culture. Ya, hip hop, R&B, sama apa tadi satu? Sama reggae. Reggae. Cuma San, kalau di daerah kita ini kan di Jakarta tepatnya, lu kalau sering gak sih kita tiba-tiba lewat gitu, terus tiba-tiba ada hajatan lagu dangdut. Nah kalau di sono ada gak tuh kayak gitu? Di sana sebenarnya bukan lagu dangdut bang, kebanyakan tuh ada juga gitu acara-acara yang hajatan gitu. Justru acara, jangankan hajatan bang, ulang tahun anak kecil aja, kalau siangnya tuh acara sore ulang tahun, malam tuh orang goyang bang, minum gitu. Ya, minum goyang, musiknya ya kalau bukan reggae. Oh gitu. Itu ya, jadi musik reggae, musik apalagi sekarang kan lagi naik tuh disco bongkar, disko tanah itu tau kan ya. Teo ya gitu-gitulah pokoknya. Dan kalau gua zaman dulu tuh orang di sana paling suka dengerin lagu Minang. Oh, lagu Minang. Lagu Minang tuh dipakai goyang sama mereka di sana. Oh, menarik ya? Jadi kayak gimana ya, kayak lagu Minang tuh kayak pokoknya setiap acara pasti orang putar lagu Minang pasti goyang. Kenapa ya? Ini unik ya? Ya itu gue juga nggak tahu ya. Tapi karena gue lahir emang udah kayak gitu kan budayanya kan. Mungkin yang dari zaman dulu mungkin pas lagu itu didengar sama mereka kayak wah anjir nih kayaknya lagu yang pas buat kita pakai pesta nih, lagu yang pas cocok di kuping gitu lah. Daripada dengerin lagu dangdut, karena karena lagu dangdut kan sebenarnya budaya Indonesia kan, tapi kan lebih banyak itu culture orang-orang di daerah barat kan, orang-orang dari Jawa gitu kan. Dan dangdut juga sekarang ini udah mulai masuk karena kan di sana kan banyak transmigran, banyak banget kan di sana kan yang masuk dengan memutar, apalagi kalau lu nongkrong terus tiba-tiba di warung-warung gitu, warung-warung pecel atau tukang bakso gitu, pasti kan muterinnya lagu-lagu dangdut. Tapi udah mulai masuk ke kuping. Cuma orang-orang di sana lebih memprioritaskan 3 musik ini itu. Hip hop, reggae, sama R&B. Ini gitu. mungkin bisa tambah lagi sekarang 4 nih, disko tanah itu lagu-lagu yang goyang yang lu tahu lagu ini nggak? Zaman dulu tuh yang viral banget tuh yang ku tinggal turun naik turun. Nah itu lagu itu lagu-lagu gitu. Itu namanya disko tanah kalau di sana. Disko tanah kan kalau nggak salah tuh disko tanah tuh dari mana? Dari Manado, dari Sulawesi lah kalau nggak salah. Dari Manado tuh dinamanya disko tanah. Nah mulai masuklah ke sana dengan budaya-budaya goyang karena suka banget dengerin lagu party goyang gitu kan. Kenapa lu tahu nggak kenapa namanya disko tanah? Kenapa? Karena kita di sana tuh goyang dan di tanah, di tenda tanah di bawah udah, yang lu kalau goyang debu naik gitu makanya namanya disko tanah udah. Tapi gitu. Disko tanah itu kalau nggak salah
dari Manado ya? Dari Manado, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dari Kalau nggak Manado. salah nih ya. Kalau salah ya teman-teman ralat lah. Iya, gitu. ntar di komen aja Iya. di kata itu dari mana. Oh. Tapi yang sepengetahuan gue kayaknya mungkin Iya, besarnya di Manado besarnya gitu di Manado. Sekarang apalagi kan rame banget kan dari Manado, diskotana gitu. Heeh. Nah, San, tapi kalau lu di Papuanya tuh tepatnya di mana sih, San? Di Manokwari, gue Manokwari. Di Manokwari. Manokwari, Nah, Papua Barat. Bokap nyokap lu asli dari Papua? Enggak, bokap gue tuh orang Sulawesi, Makassar. Oh. Nyokap tuh orang Aceh Ambon. Oh. Cuma dari kakek nenek gue tuh emang udah lahir besar di sana semua gitu. Oh, menarik sampai ke ya. gua, iya makanya sebenarnya gue bisa ganti nama jadi Nusantara kayaknya dari Aceh ke Papua gitu. Dari Aceh ke Papua kan, dari Sabang sampai Merauke. Dan apa? Iya, jadi kayak lucu aja ya. Gue pikir ya maksudnya kan lu dari Papua ya memang pure orang Papua. Ternyata lu punya darah campuran. Cuma kalau ditanya sama orang-orang, asal lu dari Papua, pusar gue bener. tanamnya di sana, Iya, iya kan. di Gue Papua, lahir ya. di sana, besar di sana. Cuma masih banyak orang yang belum tahu aja. Orang masih pikir gue tuh dari daerah Jawa lah. Orang pikir kalau gue bikin lagu tuh orang selalu banyak yang mikir gue dari daerah Jawa. Di Spotify artis gue tuh pendengar paling banyak tuh Jakarta, Surabaya, Bandung. Papua tuh peringkat 30-an gitu-gitu. Jadi orang masih banyak yang belum tahu. Mungkin cuma beberapa orang doang yang tahu. Tapi setiap ditanya dari mana, dari Papua gua. Iya, karena iya. gua lahir besar di sana gitu. Nah, akhirnya lu tadi bilang ya SD ketertarikan nih mungkin karena culture-nya budayanya ya. Terus SMP mulai untuk bikin musik. Bukan bikin musik, gua coba nulis-nulis gitu loh. Oh, coba nulis. Coba nulis buat lagu. Dan pertama kali gua bikin lagu tuh pas ada lomba. Dulu kan di sana setiap ada lomba kan, di sini kan kebanyakan lomba rap, battle rap kan. Ya. Di sana dulu tuh banyak banget lomba tapi perform. Oh, bukan battle. Jadi perform tuh nyanyiin lagu orang apa nyanyiin lagu sendiri? Nyanyi lagu sendiri, nggak boleh bawa lagu orang, bawa lagu sendiri. Oh, keren ya di sana ya. Jadi biasa tuh bikin lagu apa? Jadi kalau ada perlombaan gitu tuh anak-anak udah kumpul, ayo kita bikin lagu nih buat dibawain acara ini, dibawain acara. Jadi kita bikin lagu sesuai tema. Biasa kan ada ya corporate kan yang biasa bikin event kan. Jadi kita biasa bikin lagu tuh sesuai tema dari corporate yang bikin ini gitu loh. Oke. Jadi apa itu pertama kali kayaknya gue pertama kali ikut lomba tuh kelas 2 SMA apa kelas. Dulu tuh cuma bikin lagu doang sih, tapi belum pernah yang benar-benar dibawain manggung, nggak pernah, cuma bikin sekedar bikin dong, rilis juga nggak tahu dulu. Pernah juara nggak? Apa? Pernah juara nggak dulu ikut lomba? Nggak pernah juara. Nggak pernah juara. Makanya pas gue waktu itu datang ke Jakarta, tiba-tiba diajakin bukan nggak diajakin sih, gue sama Bang Dum tuh sempat ada acara di daerah Senayan buat janjian mau ketemu buat pulang ke Bandung. Terus tiba-tiba ada pas gue datang mau ketemu Bang Dum ada lomba perform rap. Perform gitu kan rap. Datang gue disuruh, kan panitianya waktu itu kalau nggak salah Bang Bian bikin event. Create ya. Iya. San lu ikut dah. Gue bilang aduh, jangan Bang, gak enak sama yang lain kan. Kan gue maksudnya di Jakarta nggak enak sama anak-anak yang lagi sering-sering banget ikut lomba gitu. Dibilang ikut aja. Pas gue bilang nggak usah. Tiba-tiba nama gue didaftarin. Ikut dapet juara 1. Itu pertama kali gue dapat piala dari lomba rap, lu bayangin. Dari sekian banyak gue ikut lomba rap nggak pernah juara, itu pertama kali gue dapat lomba rap itu lomba perform rap itu. Battle rap juga gue nggak terlalu apa. Freestyle gitu nggak terlalu sih gue. Lu lebih suka nulis ya. Gue tuh nggak mau, soalnya karena kebiasaan orang freestyle, battle rap gitu, jadinya nanti tiap ada acara disuruh battle rap, disuruh freestyle gitu loh. Jadi kayak orang mau nongkrong suruh kerja, lu tau nggak gitu ya. Nggak, tapi ya ada sebuah konotasi gitu kalau acara apa, misalkan nih lu diundang ke acara apa, lu rapper ya? Coba dong nge-rap dikit dong. Emang anak motor yang freestyle tiba-tiba datang lu angkat ban dong, di sini kan nggak mungkin gitu. Gue karena sekarang kan maksudnya nge-rap kan udah bukan ya hobi juga, masih hobi. Tapi bukan cuma sekedar hobi, udah jadi kerjaan kan. Jadi gue apapun yang berhubungan sama musik, mau orang, gue anggap itu kerjaan gitu. Karena gue nggak mau kayak dulu yang orang semena-mena cuma ngajak gitu doang kan. Kita juga butuh, ya dulu tahu sendiri lah hidup merantau gini kan. Jadi kalau ada event terus disuruh freestyle rap lah, gue mau nongkrong lu suruh kerja gitu loh. San, tapi ini tadi gue underline kata-kata lu merantau gitu kan. Ya, lu kan dari Papua tuh ya. Tadi lu bilang SD udah mulai ketertarikan, SMP mulai belajar nulis, SMA ikut lomba-lomba ya kan. Terus di Papua juga akhirnya lu bisa tergabung sama Mukarakat? Enggak, gue di Bali gabung. Jadi gue tuh pindah-pindah Bang. Sekolahnya tuh pindah-pindah, SD kelas 1 sampai kelas 5 di Papua, di Sorong. Kan gue lahir di Sorong kan. Lahir Sorong kelas 1 sampai kelas 5 SD. Kelas 6 gue pindah ke Makassar. Oh, kelas 6 pindah ke Makassar gue. Kelas 1 SMP gue pindah ke Ambon. Kelas 1 SMP pindah ke Ambon, terus
kelas lulus naik kelas 2 sampai lulus SMA tuh di Manokwari, balik ke Manokwari. Pindah ke Manokwari. Oke. Nah, dari Manokwari itu yang gue mulai bikin lagu, mulai nongkrong, mulai kenal banyak anak-anak dan ikut lomba-lomba rap itu mulai dari Manokwari situ. Lalu lu bilang di Bali? Di Bali tuh kuliah. Oh, kuliah. Harusnya kuliah. Harusnya. Udah kuliah sih, udah kuliah 2017 awal lah gue pindah ke Bali. Ketemu tiba-tiba karena dulu sebenarnya pindah ke Bali sih sebenarnya buat berhenti nge-rap sih, gara-gara dulu SMA tuh sering banget dapat surat panggilan. Orang tua disuruh datang ke sekolah gara-gara nilai jelek. Ya, sebenarnya nilai bisa jadi salah satu penyebabnya, tapi itu nomor 2 lah. Nomor 1 jarang masuk. Ya. Jadi kalau gue dulu kan tinggal sendiri kan, gue di Manokwari kan tinggal sendiri. Jadi di rumah sendiri. Tetangga gue tuh lihat karena dia sering laporan ke nyokap, karena nyokap gue kan tinggalnya jauh kan di kabupaten kerja kan. Jadi gue di rumah sendiri. Dia sering laporan ke nyokap, wah Sandi pergi nih sekolah gitu. Padahal gue keluar ke rumah temen gue, taruh motor nulis lirik, habis itu tidur gitu. Jadi sering banget bolos. Nah dari situ makanya nyokap suruh ya udah kuliah Bali di luar aja. Iya di Bali. Karena dulu kan pilihannya ada Jakarta, Surabaya, Jogja. Buset nih kan 3 ini kan hip hop rame banget kan. Wah, kalau gua ke situ enggak berhenti gua nih. Makin kenceng nih, makin nge-rap mulu. Ya pindahnya ke Bali. Di Bali karena sakau sama hip hop, sakau sama nge-rap jadi kayak anjing siapa yang gua cari ya. Nah, ketemu lah awalnya tuh sama Kalipus sama Seniosa dulu anak personil Mukarakat juga gitu. Ketemu sama mereka, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Udah, mulai dari situ karena awalnya gua pindah ke Bali masih tinggal sama tante gua. Terus karena tinggal sama orang kan ya lumayan kayak Gak enak lah. Iya gak enakan gitu ya, pengen pulang pagi gitu kan, apalagi kuliah gitu. Jadi gue ngekos lah, kosan gue kamarnya sebelah kamar Kalipus, tiap hari lah di situ. Oh gitu. Itu awal mulai di situ. Dan akhirnya pas mereka lagi ngumpul-ngumpul buat bikin grup Mukarakat, awalnya sih proyek kolaborasi. Nah, tapi pas mereka lagi ngumpul buat bikin Mukarakat, gue tuh nggak ada di situ, karena gue masih sering nongkrong sama teman-teman gue yang lain gitu lah. Jadi pas udah pada jalan baru, wah anjing, padahal gue tinggal deket loh, gue juga gabung lah gitu, main lah di situ. Mulai dari situ baru mulai main sama anak-anak, udahlah bikinlah Mukarakat. Awalnya tuh Mukarakat tuh bukan grup, emang pingin proyek kolaborasi aja gitu loh. Karena ini kan rata-rata semua kan perantau juga kan yang tinggal di Bali gitu. Khususnya dari daerah-daerah timur lah gitu. Jadi ini ceritanya Mukarakat tuh anak-anak timur yang ada di Bali pada saat itu. Mukarakat tuh artinya apa sih sebenarnya? Muka kan masyarakat apa? Muka tuh kan face kan. Jadi rakat itu sebutan sebenarnya kayak rakyat gitu. Tapi sebutan buat orang-orang timur lah gitu lah. Wajah dari rakyat. Ya, wajah masyarakat lah gitu. Wajah masyarakat. Ya, tampangnya gini-gini udah gitu. Rahang kotak mata menyala gitu loh. Gitu. Nah, akhirnya lu berapa lama tuh? Lu pertama kali masuk Mukarakat, gimana tuh perasaan lu? Akhirnya kan tiba-tiba nih kayak iya, awalnya sih sebelum Mukarakat gua kan ikut 16 barnya Kalipus dulu tuh. Dia dulu sempat bikin konten 16 bar. Dapat episode 2 kalau nggak salah. Dari situ udah mulai setelah itu baru bikin Mukarakat sampai gue sih setahun doang sih Mukarakat, Bang. 2017 2018 pindah ke sini. Makanya lagu terakhir kan Rompes itu gua. Oke. Itu kenapa lu memutusin akhirnya pindah? Gara-gara kuliah nggak bener juga. Nyokap marah. Iya, nyokap suruh pindah kuliah di Jakarta. Harusnya ke Jakarta buat pindah kuliah juga di sini. Di sini nggak kuliah juga kan? Tapi sampai sini, wah jalan lebih lebar nih kebuka di sini buat musik. Ya udah musik aja dulu gitu. Nah, nyokap gimana San ngelihat pilihan lo ini ceritanya? Lu kan dari dulu dibiayain tuh sekolah, kuliah. Parah. Foya-foya mulu. Masih duit orang tua kan. Jadi pas tiba di sini, sebenarnya yang ngomong sama nyokap tuh Bang Upi, Bang Reza, Bang Yugo, mereka yang ngobrol sama nyokap. Gara-gara waktu itu mereka dulu kan awal-awal kan pindah ke sini kan pengen kuliah, tapi karena bertahan di musik, nyokap kan pengen kuliah kan. Cuma kayak di musik aja dulu lah, cobain kerja gitu. Udah mulai jalan, nyokap selalu nanya gitu, kapan lu kuliah? Mulai pas Bang Upi sama anak-anak ada job manggung di tempat nyokap kan tinggal di Bintuni kan. Nyokap kerja di sana. Manggung di sana, ngobrol lah sama nyokap, kasih tahu musik tuh gini, Sandi gini. Baru nyokap mulai, ya udah nggak apa-apa, kerja aja yang penting tanggung jawab gini. Ya udah dari situ mulai kebuka jalannya untuk di musik. Jadi gitu. Sekarang udah nggak kepikiran kuliah lagi, San? Sebenarnya kepikiran, Bang. Cuma bareng lah, orang kebanyakan waktu luang lu. Iya, juga kebanyakan waktu luang. Tapi kan dadakan-dadakan yang gak enak, lu tahu sendiri. Iya gak apa-apa lah. Kayak gini nih. Lu kabarin 2 hari lalu. Tapi kan bisa ini. Bisa ya. Sebenarnya bisa, gue pengen banget kuliah lagi, tapi kayaknya kuliahnya pengen
musik yang, juga. Iya, yang berhubungan sama enggak musik, justru bukan di musiknya, justru lebih ke mungkin manajemennya atau Ya, tapi mungkin kan musik juga, di manajemen bisnisnya musik, lah, iya. bisnis musik gitu ya. Pengennya di Harus situ. lah San. Harus, pengen banget gua, tapi ya pelan-pelan lah kumpul-kumpul dulu. Oke, tapi ini sebelum lu bermusik Ya. di ini ya, di Jakarta. Ya. Gue pengen nanya nih, lu kan dari kecil pindah-pindah tuh San. Udah itu pindah-pindah tuh kebetulan mulai dari Papua, Sorong gitu kan, Ya. Makassar, balik lagi ke Papua, Manokwari. Lalu pindah ke Bali, kota gede juga, pindah ke Jakarta. Pas nyampe ke Jakarta lu ngerasain shock culture gak sih benernya? Oh, shock culture banget lah di sini lah. Apa aja sih shock culture-nya gue pengen tahu nih. Macet, jauh, Nih, kemana-mana tuh dari padahal sudut pandang perantau iya, nih ceritanya nih. Padahal gini, gue tuh shock culture-nya ini bang, lebih ke orang bilang Papua mahal, emang kita mahal di sana. Tapi kalau di sini kayaknya, lu di sini lebih mahal dah gitu, gaya hidup ya, gaya hidup. Kalau di Papua mungkin yang mahal tuh hidupnya lah, maksudnya, sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, maksudnya masih bisa lah. Gua nggak kerja di Papua juga masih bisa hidup karena semuanya ada gitu. Lu lapar tinggal ke laut, gua mancing gitu kan. Gua kan tinggal di antara gunung sama pesisir pantai kan. Jadi di tengah-tengahnya. Gua tinggal mau ngambil buah tinggal naik ke gunung, mau makan ikan tinggal turun ke laut gitu loh. Sampai di sini tuh yang gua shock culture tuh kosan mahal. Naik apalagi awal-awal belum ada kendaraan kan, naik Gojek ke sana ke sini, anjing sehari bisa 200-300 ribu buat Gojek doang. Buset nih makan gua seminggu nih kalau waktu masih kuliah dulu nih gitu kan. Terus pas shock culture itu sama macetnya bang. Macet sama nongkrong sih. Makanya gue bilang Jakarta tuh gaya hidup tuh hidupnya murah bang, gayanya yang mahal di sini. Asli hidup murah, gaya yang mahal karena orang kayak berlomba-lomba untuk keren tanpa memikirkan pemasukan mereka gitu loh. Iya kan? Makanya gue shock culture-nya di situ sih sebenarnya. Cuma kalau soal makan dan segala macam masih bisa lah, masih aman lah gitu. Yang lain gak ada tuh San? Misalkan contohnya dari gaya bergaul kan, apalagi tiap bergaul kota kan beda-beda kan. Ya. Gua sih sebenarnya awal-awal sih sempet sih kok shock culture karena di sini kan harus nongkrong gitu kan. Ya gue juga sebenarnya orang nongkrong banget, main kemana-mana gitu. Cuman karena gua emang udah kebiasaan nongkrong dan cara bergaulnya kita di sana kalau mau nongkrongnya tinggal ketemu di mana gitu. Di sini kan ayo nongkrong yuk di sini, anjing. Ini butuh duit berapa lagi ya buat ngeluarin biaya buat nongkrong gini ya gitu. Jadi gue tuh selalu memikirkan, apalagi sekarang kan udah jarang nongkrong, gue kan lebih sering ya udah di studio atau enggak di kosan gitu aja. Kalau nggak ada kerjaan mendingan di kosan, kalau ada kegiatan keluar, kalau enggak ya udah gue di studio aja. Gue selalu memikirkan kalau gue keluar, kira-kira gue harus ngeluarin budget berapa ya, duit gue berapa banyak yang keluar ya gitu. Karena gue kan lagi mencoba hemat lah gitu. Dari kemarin kan pengeluaran lumayan banyak. Ini pertanyaan gue nih, kalau lu bilang kayak gitu, emang di Bali nggak kayak gitu San? Enggak lah, kan duit dari orang tua. Oh iya, foya-foya bos. Beda, duit dari orang tua. Sekarang ya tahu sendiri lah duit. Kalau nggak kerja kan gimana mau bayar kosan, mau makan gitu. Jadi kayak ya udahlah mendingan di ini aja. Kalau ada yang ngajakin keluar, gue biasa ngeliat orang yang ngajakin gue nongkrong punya value nggak gitu. Kira-kira masa sih lu mesti kayak gitu sih? Sekarang gue gitu bang, beneran. Maksudnya jadi milih-milih dong. Mau nggak mau bang, karena gue kan dulu pertama datang kan gue sebenarnya bukan punya value sih. Gue lihat ke depannya nih akan ada apa ya yang dikerjain sama orang yang kita ajak nongkrong. Makanya gue tuh selalu kalau diajakin nongkrong cuma basa-basi dong, gue nggak mau. Gitu gue, udahlah gue di studio aja, gue mendingan tidur kan, istirahat kan. Bukan nongkrong dong San, namanya sebenarnya. Ya nongkrong dong. Kalau kita nggak nongkrong kan nggak mungkin ada ini. Gue justru gini. Orang ngajakin nongkrong, San, ayo nongkrong. Gue lihat nih, wah ini siapa yang ngajakin nongkrong ya? Gitu. Oh, pasti kedepannya ada kerjaan atau apa gitu yang bisa gue ada timbal balik ke gue gitu loh. Dan gue gimana ya? Sebenarnya nggak mau berpikiran seperti itu bang. Cuma makin kesini gue nggak bisa lagi gue gitu terus. Gue emang harus gini lagi gitu. Ini loh, sensitivitas bertahan hidupnya anak rantau ya. Iya. Karena kalau gue cuma sekedar diajakin nongkrong doang, duit gue keluar terus dong, gak ada yang masuk dong. Kadang nih San, ya menurut dia berdasarkan pengalaman gue. Rezeki kan datang dari siapa aja. Iya benar. Dan jadi jatuhnya nanti misalkan kalau lu nggak ngelihat value-nya terus lu nggak mau nongkrong, padahal ada rezeki dari yang lain loh. Iya, itu kan omongan lu yang udah hidup lama di sini, Bang. Iya. Iya kan, gua kan merantau, Bang. Iya kan? Kan gua shock culture, apalagi shock culture gua di sini kan, gua kan di Papua ketemu ibu-ibu, bapak-bapak kan ya gua panggilnya mama. Ketemu om-om sana panggilnya bapak gitu. Jadi kayak nyokap gue juga gitu, masih bisa hidup. Di sini kan siapa gua. Oke. Iya itu kan? bedanya kayak gitu. Iya, bedanya situ. Jadi gue selalu berpikiran gak bisa lagi gue. Emang harus bertahan hidup, Kalau enggak
yang masa gini-gini terus gitu loh. San, kalau gitu pertanyaan gue nih berikutnya. Dari seumur karir lo nge-rap, ya kan? Sebenarnya lagu apa sih pertama yang bikin lo tiba-tiba lo ngerasa dapat feedback dari orang yang bikin lo semangat, San? Ya, gua dari 16 bar gua. Oh, dari 16 Iya, bar justru 16 ya. bar, 16 bar. Karena kan waktu masih di Papua kan bikin lagu tapi kan belum selebar sekarang kan, masih sekitaran kita doang. Apalagi dulu gua cuma share-nya kayak di Reverb Nation doang gitu loh. Oh. YouTube, tapi kan YouTube paling kita doang yang tahu kan di Reverb Nation di. Jadi bisa dibilang Lipus ngebuka jalan lu banget ya. Salah satu. Dan ini keren banget sih suaranya ya. Bang, gua tuh. Dia suaranya memang begitu gak sih kalau hari biasa? Iya gitu juga. Capek gak sih? Ngomongnya gitu. Gila tapi keren banget sih tiap suaranya. hari nge-MC bang, malam nge-MC kan. Terus dia tuh salah satu orang yang gua idolain lah waktu gua masih SMP, karena dulu kan sempet rame dis-disan dia kan, dis-disan sama salah satu rapper juga lah dari sana. Dis-disan kan kita kecil sering banget nyanyiin lagu-lagunya dia kan. Pas tiba-tiba di Bali ketemu sama orangnya, wah anjing nih orang yang gua idolakan dulu nih gitu loh. Akhirnya ketemu tiba-tiba jadi satu grup, tiba-tiba bikin dia ngajakin project, tiba-tiba bikin grup. Ya jadi apa ya, gua dari dulu tuh gitu Bang Isar. Gua kalau pengen sesuatu gua kejar sampai gua dapet. Kalau nggak dapet gua push terus gitu loh. Perempuan kan. Ya. San, dari 16 bar tuh ya berarti ya San mulai. Terus akhirnya lagu pertama yang sendiri yang lu garap secara proper lah bisa dibilang itu kapan? Pas di Mukarakat atau gimana? Di Mukarakat. Itu pas di Mukarakat justru. Di Mukarakat. Ya walaupun mungkin orang ngelihatnya nggak proper banget, tapi kalau gue merasa itu proper gitu. Iya, ini kan dari sudut pandang lu kan, dulunya preparationnya kayak gimana, akhirnya berubah kan. San, waktu zaman dulu gue pertama kali ketemu lu itu di sebuah acara rap deh. Gimana? Gue lupa ya pertama kali gue ketemu lu, gue inget. Waktu acara ini lu dateng nggak? Yang Bang Upi main di Bali, acara rokok yang besar tuh. Enggak. Oh, gue pertama kali ketemu anak-anak di situ soalnya. Oh di situ ya awalnya ya, pas Bali ya. Di Bali 2018 awal apa 2017 akhir. Iya yang ada BMX segala gitu ya. Iya kan? Ya kalau nggak salah deh di daerah Kuta apalagian pinggir pantai itu. Setahu gue yang ada acara-acara BMX dan graffiti itu gitu ya. Ketemunya di situ sama anak-anak. Iya. Terus tiba-tiba lu datang ke Jakarta. Ini siapa? Gue bilang gitu kan. Nanya ke anak-anak. Oh Sandi gini-gini. Kayaknya waktu itu lu juga pun belum gabung di WSW ya? Belum. Masih nongkrong-nongkrong doang kan. Dan lu uniknya pada saat itu, karena gua kan jarang ngedengerin musik rap lokal sebenarnya. Enggak, lu idealis aja udah. Enggak idealis sih. Enggak, gua enggak terlalu banyak eksplorasi di situ karena mungkin lebih ke ketidaktahuan awalnya kan. Nah pada saat itu lu nampilin speed rap. Ya dulu tuh set. Iya kan speed rap, terus ada apa istilahnya triplet ya? Triplet gitu-gitu. Nah itu lu belajarnya gimana tuh San? Ya referensi sih kalau gua sih. Referensi sama dulu tuh mungkin kalau anak-anak sekarang tuh kalau freestyle kalau nge-rap speed rap gitu kayak apa yang mereka dengar mereka ikutin kan. Oh enak nih flownya gini dimainin. Kalau gue justru gue pikirin sampai nafasnya bang. Di bar keberapa gue harus tarik nafas buat gue bisa lanjutin itu karena gue kan ngefans banget sama Eminem bang. Dari dia kan makanya gue harus tarik nafas di bar keberapa nih. Karena kan kalau kita ngetek kita nggak mikirin nafas kan habis gitu. Makanya gue lu pikirin sampai sedetil itu ya? Sampai gitu sampai nafas. Makanya sekarang kan gue udah jarang bikin lagu yang speed rap gitu karena capek bang. Karena udah makin gemuk karena kan. Kalau bener satu itu. Karena kalau ngetek gampang tinggal dipotong-potong gitu loh. Tinggal ngetek habis sambung habis. Tapi kalau live-nya gue nggak mau bawain lagu yang gue bisa bertanggung jawab di panggung gitu. Makanya gue selalu apalagi Bang Upi selalu bilang kan anak-anak di WSW tuh Bang Upi bilang anak-anak harus selalu bertanggung jawab sama apa yang mereka bikin gitu loh. Jangan pernah bawain lagu yang lu nggak bisa bawain di panggung gitu. Harus lu bisa bawain di digital doang ya jadi. Iya. San, tadi kalau kita ngomongin lu referensi. Siapa sih idola lu sebenarnya, referensi lu tuh sebenarnya? Kalau dulu Eminem banget. Ya. Sampai sekarang sih sebenarnya. Eminem. Kalau sekarang sih banyak sih. Gue sebenarnya nggak terlalu ada patokan banget gitu. Karena gue dengerin semua kan. Apalagi gue sekarang lagi explore main segala macam musik gitu. Jadi gue dengerin semuanya aja udah gitu. Orang mau bilang lagu nggak enak kalau flownya menurut gue enak ya gue mainin gitu. Nih pertanyaan berikutnya dari 2 tahun lalu gue nongkrong tiap hari kan ya. Pokoknya di kantor gitu kan. Ya, karena apa tuh nongkrong tiap hari? Karena apa tuh? Ya, karena gak ada kerjaan aja ya kan. Gue 2 tahun nongkrong gitu kan. Terus
ngelihat lu bentar lagi album. Bukan album EP. Gak jadi-jadi tuh kayak gak jadi-jadi. Tahun ini insya Allah. Nah ini makanya di sini sengaja nih gue rekam biar ini kan tahun. Insya Allah teman-teman. Insya Allah tahun ini karena gue baru kelar EP juga kan. Kelar EP udah, dan tinggal 2 lagu tinggal 2 lagu terakhir lagi gitu. Jadi akhir bulan ini atau enggak awal bulan depan sama akhir bulan depan atau enggak awal bulan setelahnya lagi gitu. Setelah itu baru dikompil jadi album. Enggak, itu udah EP beda lagi. Oh EP baru dulu ya. Gue mulai mikirin lagu apa aja yang harus gue bikin buat album gitu loh. Oh masih lama lagi dong. Ya masih lama kan, tapi gue harus ada rilisan tiap bulan. Iya kan, harus ada rilisan tiap bulan. Makanya gue udah, untungnya stok gue banyak gitu. Stok lagu gue sekitar ada 40-an belum rilis bang. Makanya gue pilih-pilih ini kira-kira bisa masuk album gak, bisa masuk album. Yang lainnya gue rilis aja tiap bulan, bisa jadiin konten, bisa jadiin apa gitu. Nah ini menarik ya nih kalau teman-teman mungkin yang udah ngikutin Sandi sebelumnya ya. Di EP ini lu warnanya jadi banyak banget ya. Banyak. Beda sih, lebih ke gue karena gue tuh sekarang lagi dengerin Eropa banget kan, UK gitu-gitu. Drill gitu. Enggak, bukan yang drill banget. Ini karena gue lagi manis-manis banget kan musiknya Eropa, tapi yang manis-manisnya gitu lah. Kayak yang UK Garage, kayak yang Bossa Nova sebenarnya bukan UK sih, cuma ya gitulah pokoknya gitu. Iya, gue soalnya pas di studio kan udah enak banget kan. Tiba-tiba main gospel gitu kan gue. Iya, gue enak banget nih kan gue di studio ngedengerin yang satu. Ini yang satu ini yang lu fokusnya sama kapibara lu tuh. Sama kapibara. Lu bukan catur, kapibara. Enggak. Yang lucu lu ada kemarin yang lagu Bossa Nova ya? Bossa Nova, nyanyi. Iya kan yang iya. Apa Nona minta dansa? Iya. Sebenarnya itu konten doang. Gue lagi explore Suara gue bagus nggak ya gitu kira-kira. Gitu. Ternyata ya lumayan lah, nggak buta-buta nada banget gitu. Tapi belum bisa ikut ajang pencarian bakat gitu. Gak apa-apa, lumayan lah. Explore, soalnya gue pengen ngerilis. Gue pengen orang kalau nanyain gue tuh lu sebenarnya main musik apa sih? Gue bilang gue semuanya gue bisa main gitu. Lu tinggal kasih beat apa aja gue sikat gitu. Iyalah, lu mau kasih gue musik apa gue sikat gitu. Lu mau gue speed rap pernah gue gitu. Lu mau suruh gue nyanyi pernah gitu. Lu mau suruh gue main trap pernah gue gitu. Kita aja udah santai. Jadi lu coba ekspor seluas-luasnya. Iya, seluas mungkin. Jadi nggak ada patokan ke satu ini. Sebenarnya nggak bagus juga sih, jadi nggak ada karakter gitu. Cuman gue ya sambil nyari-nyari karakter juga sih. Karena kan gue dari Muka Rakat yang dulu udah punya nama sebesar itu kan, sampai sekarang bahkan. Cuman pas gue bersolo karir, kan gue mulai dari nol lagi. Apalagi setelah kemarin tuh beberapa tahun gue nggak ada rilisan karena fokus sama ada manggung, ada kerjaan lain kan. Jadi kayak wah, pendengar gue yang dulu udah pada hilang nih gitu. Bukan fokus sama pacaran sama 2 perempuan itu. Wah, apa ya lu sembarangan nih. Bang, itu dikat bisa kan nanti. Bukan di sini gak ada dikat. Nanti gue ngedit dah, sembarangan nih orang nih. Bikin bencana dia. Ya kenapa takut? Takut ke nyokap gue sih. Lu di Jakarta main perempuan ya, yang ada gitu gue. Enggak ya, bercanda ya. Jadi Gimana San? Apa lu udah ngomong gitu? Bad mood gue nih. Ngambek orang podcast, ngambek. Apa lu? Tapi gue penasaran nih. Lu selalu jadi si bungsu di tiap grup, bener gak? Di WSW. Lu jadi si bungsu di Muka Rakat, si bungsu bongsor lu tuh. Gimana ya tuh perasaan lu selalu dijadiin anak kecil tuh, San? Enggak lah, sekarang gue udah gede kali. Lu tetap aja dulu, masih anak kecil. Dulu gak apa-apa, sekarang kan gue udah gede. Sama aja. Enggak lah, gue udah gede. Gue udah gak bisa disuruh beli rokok, udah gak bisa disuruh beli galon. Gue udah bisa nyuruh orang kali. Udah bisa nyuruh orang gitu. Ya kalau itu sebenarnya udah jadi apa ya? Udah jadi hukum alam sih menurut gue ya. Hukum alam lu berada di mana saat lu. Ini sebenarnya bukan masalah senioritas atau junioritas ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Ini lebih ke karena kita di budaya timur jadi sopan santun, tau nggak gitu. Jadi kita dengerin orang yang lebih tua dari kita gitu. Walaupun kadang gua ngelanggar gitu. Iya, kadang lu kurang ajar aja. Iya, saya akui itu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga orang. Tapi kadang baik, kadang buruk. Tapi ya lu menurut gue lu beruntung gitu tiap kali lu dapet abang-abangan, maksudnya di konteks musik yang lu sukain, dapet sama orang-orang yang menurut gue kredibel semua ya San ya. Alhamdulillah, iya gue sampai sekarang juga masih merasa wah anjing jalannya kebuka banget ya. Itu juga mungkin salah satu hasil dari apa yang gue lakuin dulu ya. Kan gue yang gue bilang itu, gue pengen sesuatu gue kejar sampai dapet kan. Kayak gue akuin gue dulu waktu masih di Bali tuh sering banget dengerin lagu Bang Upi gitu. Sampai gue kepikiran anjing kayaknya kalau gue ke Jakarta
gue jadi shooternya Bang Upi, keren nih gue nih. Shooter padahal yang bilangnya, mikirnya cuma ya. jadi shooter doang karena kan waktu saat itu kan belum ada kapasitas buat gue lebih dari Bang Upi, belum ada kapasitas itu karena gue di sana tuh masih anjing keren banget nih dia gini. Sampai sini tiba-tiba karena kebetulan juga udah kenal sama Bang Upi. Bang Upi tuh orangnya keren banget dulu. Dia tuh kalau lu dulu sering ngeliat musisi-musisi hip hop di Indonesia ya, semua lagu rilisan video klip di YouTube pasti ada komennya dia. Mau itu rapper dari manapun pasti ada komennya dia. Nah gue pertama kali tuh lagu 16 bar itu dia komen di situ, baru gue bilang ini siapa gitu kan. Baru pas wah anjing keren. Karena gue pertama kali denger lagunya yang On My Mind itu udah mulai wah keren juga nih orang. Sampai gue pikirin jadi shooternya gue pikirin kayaknya bagian sini enak dinyanyi nih Bang. Enak nyanyi kalau gue di panggung gue gini nih. Dulu gitu ini gue nggak pernah ngomong sama Bang Upi juga nggak pernah tapi gue waktu masih di sana tuh udah kepikiran gitu Bang. Jadi kayak wah anjing ini kayaknya enak nih di bagian sini ini. Karena di Mukarakat kan kita kan selain jadi frontman-nya juga semuanya kan front kan di depan semua kan. Kita juga harus mikirin saat dia nge-rap kita jadi shooternya kayak gimana biar rapi gitu, nggak yang cuma asal teriak-teriak doang gitu loh. Makanya pas di WSW kebetulan mereka juga terapin hal yang sama gitu, nggak yang asal naik ke panggung, wow teriak-teriak cuma nge-shout doang, tapi semuanya ikutan nge-shout gitu kayak, wah lu ngapain sih gitu loh, nggak kedengeran gitu ya kan. Kan gunanya kita kan nulis lirik bagus-bagus biar orang bisa paham sama lirik kita gitu, bukan cuma yang kita semuanya nge-shout lah dia ngomong apa tadi ya punchline-nya apa ya gitu loh. San, kalau dari semua lagu yang lu bikin San, lagu yang paling jadi favorit lu? Semuanya lagi. Nggak ada gitu satu gitu. Kalau nggak favorit gue nggak mungkin gue rilis Bang. Oh gitu ya, iya. semuanya. Kalau yang paling lu benci? Paling gue benci nggak ada lah. Semuanya bagus menurut gue. Tapi karena zaman dulu mungkin ada beberapa lagu zaman dulu yang kan kalau kita liatin geli dah gitu, bukan benci sih lebih ke geli tau gak sih, apalagi karena waktu, lu baru mulai gitu kan. Apalagi waktu zaman sekolah kan lu lihat muka gue kayak wah anjing nih siapa nih anak gitu. Ada kok gue pernah lihat kan di video klip lu zaman dulu banget ya. Nggak pernah gue kasih tahu ke orang-orang. Manokwari ya San? Manokwari. Judulnya apa San waktu itu? Nggak tahu. Ngejebak. Nggak tahu. Orang-orang selalu pengen lihat, gue cuma lihat entek abis itu gue keluarin udah gitu. Nah San, lu kalau gue tanya pencapaian sebenarnya lu pengen kayak gimana sih pencapaian di industri musik ini nih? Tiap tahun berubah gua. Ya tahun ini mau namanya pencapaian tiap tahun berubah. Ya kan pencapaian kan tahun ini udah kecapai, tahun selanjutnya kan harus lebih naik lagi. Tahun ini gue pengen kaya Bang dari musik. Asli gue gitu. pengen kaya dan pengen apa ya? Pengen biaya bisa ngebiayain hidup keluarga gue dari musik aja udah gitu, puas gitu. Jadi gue bisa balas dendam ke musik hip hop ya khususnya, yang udah bikin gue tenggelam sejauh ini gitu loh. Yang udah bikin gue berhenti kuliah. Enggak situ lu aja kan bisa barengan. Iya sebenarnya kan gue aja, kalau nggak ada dia kan nggak mungkin gitu gue. Nggak juga, bisa barengan lu aja yang milih begitu. Enggak. Itu dia yang salah. Gue anggap kalau cita-cita gue udah kecapai baru dendam gue udah terbalaskan ke musik, ke hip hop. Tapi gitu. Kan pelan-pelan udah. Alhamdulillah ya udah ada dari lah. Dari kepala ke kaki, New Era. Gratis tapi. Ya kan? Ya kan. New Balance nih keren banget tahu satu ini. Semuanya udah disupport. Alhamdulillah, gitu, kan? alhamdulillah. Ada peningkatan lah ya. Jadi iya kalau orang nanya ke gue juga gini kayak, lu pernah nggak punya cita-cita buat bisa dapat duit dan beli barang yang lu suka? Gue justru nggak kepikiran gitu Bang. Gue justru barengan kita ya, bener iya bener. Gue kepikiran gimana gue bikin sesuatu biar barang yang gue pengen orang bisa kasih gue secara cuma-cuma daripada gue beli gitu loh. Ya berarti kan ada value dari diri kita kan yang orang bisa ngasih. Ini lucu nih, orang-orang di luar sana tuh ngelihat hidup kita tuh enak banget gak sih sebenarnya kan? Emang enak banget. Iya sebenarnya ya enak banget dalam konteks. Halo teman-teman, kami lebih susah. Yang kita lihat kan diperlihatkan sosial media. Itu yang kalian lihat tapi bukan yang kita rasain. Bener, kalau barang iya mungkin bisa tiap minggu dikirim ya kan. Kalau untuk buat kita berpakaian tuh lebih mudah ya. Kalau ada endorsean makanan tiap hari mau. Cuma kan lucu kan kalau keren-keren gak ada duitnya ya San ya. Benar. Harus imbang lah ya. Alhamdulillah kita sekarang udah ada lah gitu lah, pelan-pelan ada. Pelan-pelan. Gitu. Ya biarpun pelan gak apa-apa. Tapi setidaknya ada yang masuk gitu, nggak keluar mulu nggak ada yang masuk nih gitu kan. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang. Anak-anak juga kan punya cita-cita yang sama semua kan, pengen sukses lebih bareng-bareng lah ya. Sukses bareng-bareng. Pokoknya kan prinsipnya anak-anak kan satu makan semua makan udah itu. Kalau cuma satu orang yang makan terus yang lain gak makan kan lu ninggalin teman-teman lu gitu loh.
Ya begitulah Tapi pokoknya. lu sering nih kali temen lu beli makan Siapa diri. suruh lu nggak nitip? Gitu aja gua. San, kalau buat teman-teman yang baru mau belajar nge-rap lu ada? Wah anjay, udah Ya. legend banget gua nih. Enggak sih, kalau legend ya kan setidaknya lu kan Iya, Mak. setidaknya jam terbang lu tuh udah panjang banget. Alhamdulillah. Karena SD, maksudnya SMP Iya. mulai nulis-nulis gitu kan. Gue sih apa ya, selalu kan ada beberapa orang yang kayak, bang gimana sih biar gue bisa berkarya di Jakarta. Gue sebenarnya nggak menggurui, gue cuma lebih ngasih tahu sih dari pengalaman gue ya. Gue selalu bilang ke mereka, kalau lu mau kesini usahain lu punya kerjaan tetap gitu. Jangan tiba-tiba datang kosong-kosong lu tiba-tiba harapin dari musik, karena nggak semulus yang orang-orang pikir di luar gitu. Nah gua tuh beruntungnya gua karena gua ketemu orang-orang yang tepat aja udah gitu. Dulu kalau gua nggak kenal mereka sebelum gua pindah ke sini juga Mati-mati luntang juga. lantung juga gua kemana-mana. Kayaknya gua masih party-party di sana, nggak tahu gua jadi apa sekarang. Ya gua lebih kasih tau mereka ada pekerjaan tetap, di mana pekerjaan tetap lu itu bisa ngidupin musik lu juga gitu. Karena kalau ini kan kita gua kan udah ibaratnya bukan di daerah lagi kan. Kalau di daerah kan gua mau bikin sesuatu ada teman-teman yang support gitu loh. Tanpa lo mengeluarkan biaya dulu seperti itu. Sekarang kan udah beda kan. Ya. Di sana juga sekarang udah Sekarang mikir. ini Sandi juga masih kerja ya. Masih kerja gua, Masak buset. di WSU. Supaya lu tahu, gua dulu pertama kali datang Jakarta tim dokumentasinya Firsa Besari, supaya lu tahu. Iya, lu juga nggak tahu kan? Gua dulu videografer Firsa Besari pas konser, pas turnya dia. Masa sih? Iya. Oh, Birsa. Iya, dulu tahun 2019 kan dia sempat bilang dia mau vakum kan. Heeh. Terus gue diajakin sama Bang Jin Panji dulu awalnya. Oh. Wah ayo bang, videografer nih, dia lagi manggung ngambilin shoot penonton, lagi Ini nangis. di Bandung gitu. nih berarti? Di Jakarta. Oh, pas Di Birsa Jakarta. udah Iya, pas waktu itu dia sempat bilang dia mau vakum buat naik gunung lah ada. Ya. Ya, dari 1000 situ lah. atap ya apa Ya kalau nggak salah itulah pokoknya. Gue sebenarnya nggak kenal juga sama, nggak akrab gitu, cuma emang dapat kerjanya dari situ. Dulu gue jadi itu kerjanya. Gue nge-crew Flav aja sampai sekarang gue masih megang battle rap, masih nge-crew battle rap sampai terakhir kemarin. Ada beberapa acara-acara battle rap gue masih nge-crew gitu. Oke. Ya gue sih prinsip gue di mana ada peluang di situ gue masuk gitu loh. Karena kan gue kerja gitu gue bisa kenal orang lebih banyak juga. Bukan dari nongkrong. Gue kerja dapat duit, dapat kenalan juga, dapat ini juga ya kan. Bukan cuma nongkrong ngeluarin duit doang gitu. Berarti pesan lu buat yang lain adalah ya Ya kalau mau kesini struggle lah. struggle. Ya. Struggle. Jadi jangan pikir seenak itu ya San. Gak usah pikir enaknya, pikirnya gimana ya gue bisa hidup dulu. Ya kalau gue sih lebih ke pekerjaan tetap sih bang. Lu udah punya pekerjaan tetap, udah ada penghasilan yang tiap bulan lu aman, baru lu bisa hidupin musik lu dari situ. Karena kan nggak di sini kan Semuanya serba mahal ya San. bang, lu produce musik aja berapa bang, belum lagi Nongkrong sekali aja kopi 30.000 ya. Itu nongkrong 30.000, kalau udah habis kan berapa menit dong udah habis tuh kopi. Iya. Belum makan, belum apa. Makanya kan buat tumbler isi air kan. Iya sih gunanya tumbler. Tumbler lu mahal. Tapi lu bawa air dari rumah biar nggak minum di sana kan. Oke, kalau gitu Ya. San, thank you buat sharing-sharingnya hari ini. Ntar nongkrong lagi kita nih. Ntar nongkrong lagi. Iya. Emang gue tiap hari Tiap mending sama hari dia ketemu, juga. iya Ya kan? makanya. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik sama rap lokal Iya. juga, ini ada Sandi, salah seorang rapper yang menurut gue biasa aja sih. Iya. Gue juga merasa gue biasa aja sih. Kalau gue sih menurut gue dia keren karena dia punya karakter tersendiri. Ya. Menurut gue, dan jadi kalau teman-teman mau nonton langsung aja ke media sosialnya Sandi Ya. juga, ada di Spotify, ada di YouTube. Semua digital platform adalah. Namanya It's Sunday. Itu kalau di Instagram. Oke, thank you San. Thank you Bang Isar. Bye.